Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bersama-sama akan melihat satu diskusi atau debat yang sangat menarik, yang dimana di dalamnya ada teman-teman para apologet Kristen, ada Kak Agatha dan Bang Erben, yang dimana mereka akan berhadapan dengan Ustadz Wafi dan kawan-kawannya. Ya, kita akan melihat bagaimana Ustadz Wafi dan kawan-kawannya ini masih di menit-menit awal sudah kepanasan, yang dimana ketika mereka kepanasan mereka selalu saja menyerang pribadi seseorang. Kita akan melihat juga bagaimana ketika mereka kepanasan, mereka kebingungan, mereka lebih banyak menyerang seorang Kak Agatha seperti itu dengan menyebutkan sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan pribadi Kak Agatha itu sendiri, ya. Yaitulah akibat dari eh, bagaimana ketika setiap pernyataan dan pertanyaan dari Bang Erben bersama dengan Agatha tidak bisa disanggah, hal itu membuat mereka menjadi kepanasan, dan ya inilah yang selalu mereka lakukan seperti itu untuk memutarbalikkan keadaan yang seharusnya mereka sendiri tidak bisa menjawab dan menyanggah, malah mereka menyerang pribadi dan mengeluarkan kata-kata yang seharusnya itu tidak ada di suatu ranah diskusi atau debat. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Udah ajan dis. Oke lah, ajan dulu Red. Bentar lagi aku sholat. Sampai ketemu lagi Red ya. Nikmati hidup itu. Oke, sampai ketemu Red. Aduh, Suret. Profesor cerdas tapi kayak begitu. Oke, teman-teman, apa diskusi kali ini, teman-teman? Silakan naik. Kita ngobrol-ngobrol santai tentang kekristenan, ngobrol debat-debat dengan muslim atau apa, teman-teman? Apa kira-kira tema kita? Tentang apa? Suara saya apakah ada putus-putus? Makasih Kak nih. Adakah putus-putus, teman-teman? Karena ketika saya menjerit, suara saya itu ternyata pecah, langsung putus dia. Berhenti. Terima kasih Bang Abdul Syulit, makasih Bang. Si Uncup nggak nongol, nggak kelihatan si Uncup. Nggak tahu disembunyikan apa gimana si Uncup nih. Kemarin udah janjian padahal loh. Yusuf udah janjian sama si Uncup, tapi kemana si Uncup pergi? Banyak kali pun akunnya di sini. Nggak ada yang nongol, nggak nampak saudara-saudara. Jerat nih, siapa Jerat nih? Sama bocil tadi. Juma udah nggak nongol. Ih, nggak tahu kemana si Juma. Aku kira aku diblokir loh. Aku kira tadi diblokir sama si Juma. Mantasan kok nggak pernah aku lihat dia live berapa hari ini. Kenapa teman-teman? Nggak ada HFJ. Udah aku cari-cari Juma aku cari di pencarian. Nggak pernah live berapa hari ini. Apakah jangan-jangan dia murtad secara diam-diam atau bagaimana? Desi, aduh, mental. Nggak ada, aku udah cari-cari. Alah, Edis lagi. On cam yuk. Ayo on cam yuk. Edis lagi. Aku mau on cam nih. Ayo, aku on cam betulan nih. Coba nih. Ayo Dit on cam. Kamu udah janji on cam kan? Wajahmu buka coba. Ya, kamu udah janji on cam kan? Janji on cam kan? Kau kan tadi udah janji on cam dulu di stream ya, toh. Lebih ganteng aku sama kamu kan? Yaudah, yuk on cam yuk. Ayo on cam. Aku on cam. Aku gini sudah. Ini teman-teman ya. Aku sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman yang. Aduh, siapa ini? Si Ucup meminta sebagai tamu. Edis, coba kau baca itu. Si Ucup meminta sebagai tamu nih, gimana? Oh, si Ucup meminta sebagai tamu.
Si Uncup, kenapa Sob? Kamu nggak siaran Sob? Kenapa emang? Kayaknya tadi kamu saya lihat siaran, tapi kok kena ban? Enggak. Oh ini kamu juga lagi siaran tempatmu? Enggak, ada acara. Oh berarti tadi udah putus? Udah putus dah. Oh gimana Sob? Apanya gimana? Aku mau nanya sama kamu. Aduh si Uncup ini. Sob, Nggak mau ditanya kau? boleh, maksudnya tentukan tema yang dua arah gitu loh Sob. Open cam kagak mau. Ini saya gini aja Pak ininya sih, orang kita muka-muka kita udah pada tahu. Iya tahu lah, makanya open cam apa coba? Tanggal kita open cam mulai bulan ini, bulan Januari. Soalnya apa? Soalnya kalau tutup kamera itu bisa ngegoogle masalahnya kamu. Sob, jam terbang kita itu udah pada tahu. Nggak usah lagi memperkenalkan diri macam orang yang baru kenal orang. Kita itu udah dikenal orang Sob, gitu loh. Diskusi aja, yang penting bagus-bagus, nggak usah menghujat gitu loh Sob. Ayo, mau nggak kamu? Iya, aku mau tanya. Di dalam Quran kan dikatakan dan Aku janganlah mau tanya, berdebat kecuali malah dengan kau tanya cara-cara duluan. yang Macam mana pula? terbaik. Nggak masalahnya kau nggak percaya Quran itu loh Sob. Gak perlu ada yang ditanyakan tentang Quranku itu, nggak ada lagi. Yang Ya, karena kau ditanyakan itu takut, mau bilang tanya aja. Bible-mu ini. Bilang aja kau Bible-mu takut ini untuk kagak beres semua masalahnya. Sob, aku itu pengen ketemu dengan orang Islam, diskusi dengan tema yang nggak debat kusir. Ayo kita offline nih. Aku undang kau offline. Satu Di mana? meja langsung. Acara di mana? Di mana? Kau ajak kabur ke Amerika Tentukan acaranya biar saya pulang, yuk. Tentukan acaranya. Alasan aja. Serius, Sob, seriusan. Kamu, Zuma, Donditan bertiga, saya sendiri gimana? Walah, nggak perlu hadapi kamu itu, anakku juga bisa. Mau macam mana? Diajak serius, kamunya main-main. Kalau serius, kapan, di mana acaranya tentukan, biar saya datang. Udah, kau kagak Gimana? usah bahas itu. Ku mau tanya sesuatu nih. Berani nggak ditanya? Kamu mau nanya sama saya, tapi di Quranmu nggak ada jawaban. Ayo, oke, nggak apa-apa. Tanya sama saya, tapi harus ada jawabannya di Quran. Yo, silakan. Aduh, Silakan, baik yuk. ya. Kau harus jawabnya pakai data, oke? Oh, silakan, yuk. Dis. Begini, Dis. Aku mau tanya sesuatu sama kamu ya tentang Bible-mu itu. Boleh, silakan. Di mana di Perjanjian Lama nubuatannya tentang Paulus? Jawab. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Terus kenapa kau imani Paulus? Sudah. Kalau nanya, tapi Udah, kamu kenapa? kasih saya jawab. Kenapa kau imani Paulus kalau nggak ada? Ya, kalau kau nanya, kasih saya jawab. Jangan diskusi ke anak-anak. Gimana? Setuju? Ya iya. Kalau kau katakan Diskusi yang tidak ada, beradab, kenapa setuju. kau imani Paulus? Sob, aku ngajak kau diskusi yang beradab. Biar kita enak. Biar orang itu ngelihatnya betul-betul kita Ini diskusi sudah nggak kayak beradab. gini Emang lah. aku ada hujat kau gitu? Bukan maksudnya Ayo. kalau kau nanya, berhenti, terus saya jawab gitu loh. Kenapa kau percaya Sudah. Paulus kan gitu? Pertanyaan lanjutannya, kalau kau bilang nggak ada nubuatannya tentang Paulus ya. Kenapa? Terus kenapa kau imani? Baik, saya jawab. Begini Sob, karena Paulus itu bertemu dengan Yesus dan kemudian dia dipilih oleh Yesus menjadi rasul. Lanjut. Dipilih Mau siapa datanya? saksinya? Ananias gitu. Mau datanya? Ada ya, ada Ananias lihat Paulus ketemu Yesus secara fisik, ada. Justru Paulus diberitahu oleh Yesus. Pak Ananias diberitahu oleh Yesus. Ananias Mau diberitahu datanya? oleh Yesus. Kapan Yesusnya nongol secara fisik kepada Paulus itu kapan? Ketika perjalanan di Damsyik. Itu kan cahaya. Kucluk. Ya dalam rupa cahaya, emang harus dalam rupa fisik Yesus gitu? Loh, ya jelas kan, yang memerintahkan itu Yesusnya ngomong dengan manusia. Katanya menebus dosa itu, menebus dosa manusia harus jadi manusia. Sekarang kenapa menemui Paulus pakai cahaya, kagak pakai manusia? Padahal dia ngomong sama manusia. Oke, baik. Di dalam Quran ada Allah bertemu dengan kan? Udah ke Quran. Mau dibandingin loh, Sob. Sob, lagi mau saya bandingin loh. Panik udah ke Quran, panik, panik Sob. dia. Aduh. Bukan panik. Lihat, Sob. Bukan panik loh, Sob. Bukan panik, Lah, Sob. kalau nggak ada nggak usah diimani, Des. Aja tulisan Paulus itu ke tong sampah, napa? Si Uncup marah-marah saja. Janganlah marah-marah gitu, Uncup. Mana, Sob? Semua Jangan marah-marah nabi gimana? itu dinubuatkan, Des. Jangan marah-marah. Nabi-nabi itu dinubuatkan. Paulus mana nubuatannya? Si Uncup marah-marah terus loh. Diskusi yang slow lah, Sob. enggak Jangan marah marah-marah aku. terus. Semua sih Ayo. nanti kamu cepet tua loh, Sob. Udah dibilang semua nabi itu ada nubuatannya. Paulus mana nubuatannya? Semua nabi ada nubuatannya.
Enggak Iya. juga sih, Sob. Enggak juga, Sob. Mana enggak? Ya udah, Nabi Musa di mana? Nabi-nabi itu dinubuatkan. Nubuatan tentang kedatangan Musa di mana? Coba. Di mana nabi nubuatan tentang Oh, kalau kedatangan Nabi Musa ya, Nabi Musa itu tidak dinubuatkan karena Nah, katanya Yahudi dinubuatkan. itu kitabnya diawali dari Nabi Musa. Iya, katanya dinubuatkan kata kamu tadi. Gimana sih? Iya, nabi yang di dalam Taurat, di dalam perjanjian lama, nabi setelahnya itu dinubuatkan. Makanya kutanyakan kepada tadi kamu kau, bilang setelahnya. di mana nubuatan tentang Paulus? Dipucuk. Pelan-pelan lah. Mana nubuatan tentang Paulus mana? Biar aku mengikuti Paulus. Nubuatan tentang Paulus nggak ada, Sob. Nggak ada. Kenapa kau imani? Buang Kenapa aja saya tulisan imani? Paulus ke tong sampah itu. Ketika Yesus memilih dia menjadi rasul. Yang kutanya itu nubuatannya di perjanjian lama. Kagak ada. Kagak ada ya sudah, buang aja kitab kau kalau kayak gitu, tulisan Paulus itu. Nggak Ngapain apa-apa. kau imani? Jangan dong, ngapain dibuang? Jangan. Kenapa? Karena Nabi palsu kok diimani? Karena Paulus mengajar tentang bagaimana hukum Taurat itu sebenarnya, apa yang tersembunyi. Mana Paulus itu membatalkan hukum Taurat. Enggak ada. Paulus bilang orang yang ada Nggak di bawah Paulus, hukum nggak ada Paulus Taurat. membatalkan Taurat. 2 Efesus 15. Tapi gini, Sob. Pelan-pelan, Sob. Kok marah-marah terus, Sob? Apa jangan-jangan belum dapat koin, Sob? 2 Kamu kok Efesus marah-marah, 15 Paulus membatalkan Taurat. Roma 7 nomor 6 Paulus membatalkan Satu-satu lah, Taurat. Sob. Jangan langsung semua kau borong satu aja belum kita beresin. Gini, kamu bilang tadi begini, Paulus itu kata kamu nabi palsu, betul kan, Sob? Ya kan? Ya memang nabi palsu. Oke, gini, Sob. Biasanya, Sob, kalau seseorang mengatakan sesuatu kan ada dasarnya, betul nggak? Fakta itu fakta. Paulus Oke, nabi coba. palsu itu fakta. Oke, gini, Sob, yang aku tanya, Sob. Di Quran mana, Sob, ada Paulus itu nabi palsu? Silakan, Sob. Ngapain? Di Al-Quran kagak kenal Paulus. Terus kenapa kamu bisa bilang Paulus nabi palsu, Sob? Kan di Quran Karena nggak ada kagak nubuatannya. Di perjanjian lama nggak ada nubuatannya tentang Paulus. Ngapain kau cari ke Quran? Begini, Paulus Sob. kagak dikenal. Siapa Tuh itu kan. Paulus? Tuh kan besar-besar suara kan, Sob. Aku padahal ngajak dirimu, Sob. Dari tadi aku ngomong Sob. aja loh. Dengerin, Sob. Padahal kamu itu kuanggap temanku, Sob. Kita ini kan kenal udah lama, ya kan? Ku ajak kau diskusi yang bagus, tapi kok orangnya marah-marah terus, Sob. Aku Coba kagak marah-marah. dirimu. Tenang dulu, Sob. Tenang. Aduh, kagak ada yang marah-marah. Gini, Sob. Ayo, Gini, Sob, ya. kalau nggak ada nggak usah diimani, Dis. Ngapain kau mengimanin Paulus? bentar lagi, Sob, lari. tapi gini ya, Dis ya. Tapi gini, kau aja dengan Yesus kagak percaya masalahnya. Sob, gini. Pertama-tama, kamu tanya kepada saya, Paulus di mana nubuatnya? Saya jawab, di dalam perjanjian lama nggak ada nubuatan tentang Paulus. Terus kenapa kamu percaya sama Paulus? Saya bilang karena Paulus dipilih oleh Yesus menjadi rasul kepada bangsa-bangsa lain. Nah, terus kamu bilang begini, Paulus itu nabi palsu. Nah, gini, Sob. Di dalam Quran tidak pernah menyebut bahwa Paulus nabi palsu. Setuju? Ya memang nggak dikenal Paulus itu. Nah, sekarang begini, Sob. Kamu kan percaya sama Quran, betul nggak? Betul nggak? Terus? Ya Nah. iyalah. Ketika Quran tidak menyebutkan tentang Paulus dan Muhammad tidak pernah mengatakan bahwa Paulus nabi palsu, apakah Allah dan Muhammad lupa, Sob? Sob, memberitahu pesan itu, Sob? Makanya kami tidak mengimani. Loh. Di Al-Quran kagak dikenal, Nabi Muhammad tidak mengucapkan apapun tentang Paulus, makanya kami kagak kenal, kagak kami imani. Siapa itu Paulus? Seandainya Paulus, Sob, biang keladi, seandainya Paulus adalah orang yang menciptakan kekristenan, masa iya Allah lupa nyebutin dia? Coba. Ini kan sangat fatal, Sob. Masa orang yang dituduh sebagai dalang, biang keladi, Memang nggak disebutin Allah lupa? karena nggak dikenal, Dis. Iya, seharusnya kamu Kagak bisa buat dikenal. komentar. Gini, Sob, Kagak seharusnya kamu dikenal Paulus itu, gini loh, nggak Sob. dikenal. Iya, jangan diulang-ulang, Sob. Saya udah dengar. Gini loh. Ya itu jawabannya udah. Seandainya begini, Sob, seandainya nih bahwa Paulus itu nabi palsu, pencipta agama Kristen, artinya dia kan dalang utamanya kan. Tapi kenapa kok bisa Allah lupa gitu loh, Sob, ngasih tahu gitu, Sob? Coba. Apa nggak ngerti? Karena Sob, kagak Paulus, Sob? dikenal, kagak Ya, kagak berarti perlu ngeri Allah lah, Sob. Subhanahu wa taala menyebutkan di Quranku. Nggak dikenal itu Paulus, nggak dikenal, nggak penting gitu. Berarti hebat, Sob, Paulus bisa sembunyi dari Allah. Nggak penting masalahnya, nggak penting, nggak Ya, dikenal. Siapa kalau itu? nggak penting, kalau nggak penting masa iya, Sob? Masa iya kamu ngangkat-ngangkat dia sebagai tema gitu loh. Coba Ya kira-kira iya, gimana, Sob? artinya kalau membicarakan Paulus, temanya pasti dari Kristen. Kalau di Islam, siapa itu Paulus? Rasul Tapi bukan? gini, Sob. Nabi bukan? Gini, Sob. Terus Gimana siapa kalau Paulus? Oke, gimana kalau omongannya Paulus dikutip atau dijiplak oleh Allah, Sob? Gimana, Sob? Mana. Oke, baik ya. Saya kutip ya, Sob ya. Nih.
Kupikir kamu tadi Iya, bilang siapa siaran, juga kok yang kenal berhenti? Paulus? Siapa itu Paulus? Nggak dikenal itu. Oke Sob ya. Biarin dia. Nih Sob, Cari datanya sampai mati. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, itu Sob dikutip oleh Allah di dalam hadis qudsi Sob. Gimana ceritanya itu Sob? Terdiam Sob. Terus ada masalah apa gitu? Gini. Nggak ngerti aku. Kau nanya yang apa gitu? Yang saya tanyakan begini. To Sob. the point, kagak usah Tuh berbelit-belit. kan marah-marah kan? Si Ucup marah-marah terus Sob. Aku di temanmu loh Sob. Kamu kok gitu Malas Sob sama gua teman sendiri? berbelit-belit des. Iya, gini loh Sob, kan kamu sudah mengatakan bahwa Paulus itu bla bla bla. Ternyata Sob, tulisan Paulus di 1 Korintus 2 ayat 9 ini dikutip sama Allah di hadits qudsi. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata? Tunjukin samaku. Hadits qudsi. Tunjukin samaku. Di Dari hadits mana? qudsi. Masa kamu nggak tahu hadits qudsi itu tunjukin sih Sob? hadisnya, Si Ucup tunjukin. pura-pura. Kok biasanya pintar nunjukin, sekarang macet, kenapa kalau sekarang macet? Oke, aku harus ambil apiku satu lagi Sob, sabar Sob. Si Ucup Biarin ini. lah, kau bikin repot Pelan-pelan sendiri lah, dirimu. Sob. Oke, aku ambil ya. Bentar Sob. Ambil. Hadits qudsi, bentar. Hadits qudsi. Qudsi tidak. Nah, bentar Sob ya. Pusing sendiri dia. Si Uncup nanti gemetaran, tulisan Paulus ada dikutip oleh Allah. Oke, ini Sob ya. Pikir tadi acaraku udah mulai, Dis. Ternyata Aku belum. pikir tadi acaramu udah kamu si Ucup siaran pikirku. Kita kan udah janji mau PK-an bareng, tapi kau malah hilang. Ini Sob. Kelihatan Sob? Enggak. Kelihatan? Allah Ta'ala telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang yang saleh apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati seorang manusia. Nih hadisnya nih, ini Arabnya, hadis qudsi. Betul? Betul nggak? Coba baca Arabnya. Ya, si Uncu mah lari-lari ke Arab. Nyawa terjemahannya kalau salah kamu tahu lah, Uncu. Ya jangan begitu, Sob. Masa lari-lari ke Arab. Ya. Nah, intinya hadis itu kan ada. Terjemahannya kayak gitu. Oke, coba terjemahannya bener nggak? Bener nggak terjemahannya? Apanya? Apa yang tidak disediakan baik. untuk hamba-hamba? Bacain Arabnya dong, aku mau tahu. Katanya kan Oke, kamu aja. kau bisa baca Kamu aja lah. Arabnya. Kamu aja. Kamu ahli kalau bahasa Arabnya, Nana. Yuk. Aku nggak bisa baca, Dis, nggak bisa. Masa iya sih Sob, gara-gara cuma Kamu tulisan yang bahasa bacain. Arab kita jadi belibet Sob. Aduh si Uncup gimana sih kita nggak jadi diskusi ntar kalau begini Sob. Masa iya sih Sob terjemahannya bohong. Nabi Gini loh, Sob. Hurairah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Coba bacain kau ah. Kau lah yang lanjut lah. Aku terjemahannya aja ini. Nih ya dari Abu Hurairah nih. Terjemahan, Oke terjemahan. nih. Oh Jadi ya. ini Sob ya. Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak terbesit dalam hati manusia. Nah, ini hadisnya betul ya, apa namanya hadis qudsi. Nah, sekarang saya ambilkan tadi 2 Korintus. Bentar. Sabar Sob. 2 Korintus. Bentar ya. Di sini saya bukakan di 2 Korintus 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Nah, ini Sob, yang saya gini Sob nih. Yang saya bold warna hijau nih. Kelihatan? Nih, tetapi ada tertulis apa yang tidak pernah Tertulis di dilihat oleh mana? mata. Ini Tertulis di mana? Ini tulisnya Paulus ini. Tertulis Apa di yang mana itu? tidak- Ini kan tulisannya ada di sini Sob. Seperti ada tertulis apa yang tidak Kata pernah Paulus, dilihat. tetapi Jangan seperti ngeles lah, ada Sob. tertulis kan kayak Si gitu. Uncup jangan ngeles gitu. Udah ketahuan ngeles, nih. Udah ketahuan hadits qudsi ngutip omongannya Paulus, Sob. Gimana, Sob? Dis, Jangan-jangan Dis, Paulus ini Allah, Sob. Paulus dengan Nabi Muhammad duluan mana, Dis? Sob, jangan-jangan Paulus dengan Nabi jangan-jangan Muhammad duluan mana, Dis? duluan Paulus. Jawab dulu lah. Duluan Paulus, Sob. Ya udah, berarti yang dimaksud Paulus bukan hadis qudsi, tapi tulisan terdahulu. Di mana tertulis seperti yang dikatakan Paulus itu? Coba. Tapi sebelum gitu Sob gini. Sebelum gitu artinya ada tulisan pula? Paulus. Gini, tulisan Paulus duluan dari hadits qudsi, betul?
Ya iya. Oke, Hadis qudsi ada nggak waktu itu? Waktu Paulus ngomong kayak gitu ada nggak hadis qudsi? Belum ada. Justru itu. Makanya saya bilang kenapa tulisan Paulus ini dijiplak. Ya iya, kau sambung-sambungin ke hadis qudsi. Dasar nyambungin kocak. So, ini bukan nyambungin. Artinya begini loh, so. Yang kagak nyambung mau kau sambung-sambungin. Si Uncup ah. Intinya gini loh, so kita itu dalam diskusi pertama gini tuh. Malu sendiri kan bawa data malu sendiri dia. Marah-marah kan si Ucup kan. Masa si Ucup marah-marah aja terus kerjaannya loh. Malu sendiri bawa data malu sendiri dia. So, cobalah so kalau diskusi jangan Des, marah-marah. jelas-jelas Paulus itu lebih dulu ada. Betul. Hadis qudsi belum ada. Kata Paulus seperti tertulis. Bukan di hadis qudsi belum ada. Betul. Di mana betul. tulisan Paulus itu? Yang dimaksud Paulus mana? Ayo tampilin buktinya. Di mana tertulis yang seperti diucapkan Paulus mana? Nah, kalau di dalam PL memang nggak ada sob. Ini kemungkinan. Macet. Macet Kemungkinan. Edis. Sebentar sob. Ini kemungkinan dikutip oleh Paulus. Ini kemungkinan dikutip oleh Paulus dari kitab Henok. Karena banyak sekali kutip-kutipan kitab Henok itu. Kemungkinan pakai mungkin pula. Tunjukin di mana di kitab Henok di mana? Mana tunjukin sama aku di kitab Henok mana? Macet Di toko buku. Oh, sebentar, ada yang ngasih tahu teman saya. Sebentar, ada yang ngasih tahu. Sebentar, saya kutip dulu. Ya saya berapa, Bang? Sorry. Ya saya berapa, Bang? Ya saya 64 ayat 4. Sorry. Inilah fungsinya teman ini. Ya saya 64 ayat 4. bilang aja kau kagak tahu, macet. Bawa data macet sendiri. Yusuf kejam-kejam sih. Aduh, bawa data macet sendiri Edis. 64. Mencret. 64. Yesaya 64 ayat berapa tadi? Yesaya 63 ayat 4. Oke sebentar. Yesaya 63 ayat 4. Nih. Aku sendirilah yang melakukan. Yesaya 63 ayat 4. Yesaya 63 ayat 4. Ayo di mana? Tertulis di mana yang dikatakan Paulus? Dan aku telah mengirim bangsa-bangsa dan aku telah mengirim. Macet. yang ngasih Yesaya Aduh macet. Di mana Yesaya cariin? 64. Sebentar, Yesaya 64 ayat 4. Oke nih, saya bacakannya nih. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan seperti tidak pernah didengar oleh orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi seorang yang menanti-nantikan dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Tapi kalau menurut saya ini kurang tepat sih dikutip dari sini. Ini kalau pernah saya teliti, ini kemungkinan besar Paulus itu mengutip dari kitab Henok. Itu so. Beda-beda pula. Sesama Kristen beda-beda pula. Macet. Tapi intinya begini, sebentar Sob. Orang kasih data ke kamu Jangan- di sini. jangan kau Kamu kan Sob. setuju datanya. Sob, Ngarang kau janganlah macet. marah-marah Sob. Sob dengerin dulu. Sob dengerin Sob. Sesama Kristen aja beda-beda loh. Si Uncup ketakutan gitu kan sampai panik banget tuh si Uncup. Aduh. Sob, gini, Sob. Kata kau kan nggak ada nubuatannya Paulus di perjanjian lama. Sebentar. Ngapain kau bawa perjanjian lama coba? Pelan-pelan, Ngarang Sob. itu Paulus di 1 Waduh. Korintus 9 itu. Sayangnya suara saya tidak bisa lebih keras dari suara dia teman-teman. Saya tahu suara Ayo dia tunjukkan. kalau saya Tunjukkan kerasin di mana nanti di macet tulisan suara saya. perjanjian baru tertulis seperti yang dikatakan Paulus. Suara saya macet-macet nggak teman-teman? Macet-macet nggak? Macet kayak orangnya. Suara kau macet kayak otak kamu dis. Macet-macet kan? Sayangnya teman-teman. Besok teman-teman. Nanti sebentar lagi Itu, kita Dis. beli. Kau Sebentar. kau aduh, bikin Sob, malu teman-teman. kebakar sendiri atas datamu. Ya. Sob, dengerin Sob, dengerin ya. Gini, Sob. Aduh. Kita tunggu dia sampai capek. Udah capek Sob, udah bisa gantian. Apanya? Udah bisa Ayo, kau gantian, mau Sob. serang apa kepadaku? Coba. Enggak, Kau aku masalahnya hari udah ini, ini. gini, aku hari ini- Udah di WA deh. Halo, alasan mau lari. Gini Sob, dengerin ya. Muslim-muslim, sebentar. Muslim-muslim kalau kalian mau debat sama saya, kalian harus follow saya. Kenapa? Karena saya siarannya, dengerin dulu si Ucup nih. Denger dulu, Aku naik ke sini. Ucup, jangan panik Penontonmu begitu. cuma 600, 2.400 orang itu penontonku tuh. Macet. Dengerin Sob, dengerin. Dengerin dulu Sob. Dengerin. Aduh. Teman-teman Muslim, kalau kalian mau diskusi sama saya, kalian follow saya. Kalau kalian nggak follow saya, nanti nggak ada pemberitahuan di kalian kalau saya sedang live gitu loh. Kalian Nggak follow ada yang mau saya. ngikutin setan dis. Panik begitu. Si Ucup jangan panik begitu. Si Ucup ini loh. Dengerin Sob. Kemarin kau jujur-jujuran nggak Sob? Kau bisa buktikan Sebentar, tulisan Paulus dari lagi ngomong saya ini Sob. Saya lagi ngomong Mana tulisan Paulus tadi? Seperti tertulis kata Paulus. Tertulis di dengerin mana? dulu. Kamunya ngomong terus lu. Diam dulu. Dengerin. Kemarin Macet kalau dia. Suara saya macet-macet? Panik Edis. suara saya macet-macet.
Macet kayak otaknya. Masa sih? Ini nggak tahu teman-teman HP ini teman-teman. Kalau kita ngomong keras dikit dia pecah suaranya. Gini, Sob. Dengerin, Sob. Kenapa? Kemarin. Donaturmu udah hilang gitu karena kalah debat terus sama aku. Gitu. Hilang donaturmu. Nanti banyak orang ngasih saya gift, nanti kamu nangis. Tunjuk ini. Hilang yuk. Kasih edis singa 10 biji. Ayo Kristen katanya kalian ajaran kasih ya. Kasih edis singa. Kenapa? Biar beli alat yang bagus gitu. Sob. Ayo. Sob. Kemarin kalau nggak salah sekitar 2 bulan yang lalu, Sob. Saya masih ingat kamu barusan bikin TikTok karena YouTube kan meninggal kan. Nah, Meninggal udah lama itu. ya sama Sob. YouTube saya juga dismonet juga. Iya. Nah, YouTube saya dismonet. Sob, YouTube saya YouTube saya dismonet karena apa? Karena konten-konten saya ini terlalu sangat-sangat menarik dan banyak diambil oleh orang. Akhirnya waktu saya upload sendiri konten saya kena copyright. Loh kenapa Dis? Orang mau live kan terserah orang. Betul, Sob. Cuman ketika saya mau upload itu udah diupload sama orang, akhirnya saya kena copyright. Ya nggak apa-apa. Kalau aku nih Dis ya, aku kasih tahu kamu. Kalau kontenku diupload orang, aku malah bersyukur. Dakwahku meluas gitu. Lah kenapa kau diupload orang konten kau malah protes? Hilang donaturmu udah gitu ya. Bukan, gini loh, Sob. Boleh saja diupload setelah saya ngupload duluan gitu loh, Sob. Mana bisa orang ditegur kacau juga kau. Ya ini. makanya gitu loh, kan nggak bisa. Akhirnya saya nggak bisa upload kan. Lah Upload tuh kagak usah dismonet ngarapin di gitu. YouTube, Des. Donaturmu kan ada tuh. Makasih, Ya. Abis Yuli tuh dapat Minta teks sama Sob. donaturmu, minta singa tuh, singa. Aku nggak bilang gitu, Sob. Karena apa, Sob? Di YouTube di TikTok ini malah dipotong 50% gitu loh, Sob. Kalau orang Kasihan mau kali katanya ajaran Sob, kasih. Sob, Aku Des, aku jujur ya. Aku aja alat dibeliin oleh muslim gitu. Gak mendukung dakwahku, dibeliin aku. Sob, nanti kalau saya Katanya beli kau nanti ajaran nangis kasih loh, Sob. daturnya dari luar negeri macet juga. Macet. Si Ucup ini loh marah-marah aja terus Ucup ini. Gimana Sob kok marah-marah, Sob? Jangan marah-marah gitu lah, Sob. Diskusi yang bagus, Aku Sob. bukan marahin kamu, aku marahin donaturmu tuh. Mungkin mereka malu Enggak, kau kalau Sob. terus debat sama aku. Sob, Makanya kalau macet saya- donatur dengerin, kamu. Sob, dengerin, Sob. Kalau saya, Sob, ya dengerin. Kalau saya justru kalau dikasih ke TikTok ini malah sebenarnya saya larang. Kenapa? Karena dipotong 50%, Sob. Kasihan orang yang ngasih saya. Dia mau ngasih saya 10.000, 100.000 misalnya, sampai saya cuma 50.000. Kan sayang, Sob. Makanya justru Ya, teman-teman saya itu beritamu itu. Siapa suruh pakai kamu pakai TikTok, coba? makanya saya itu malah kalau mereka ingin support saya nggak lewat TikTok, malah saya suruh langsung ke rekening saya, Sob, gitu loh, Sob. Iya, lebih Biar bagus apa? kayak gitu. Biar nggak ada potongan, gitu loh, Sob. Iya, lebih bagus Nah, kayak gitu. cuman banyak yang kejam, Sob. Banyak yang kejam. Kenapa? Karena takut nanti kalau saya udah disupport, nanti takutnya saya mengudara, nanti babak belur kalau saya bikin, Sob. Gimana, Sob? Dis, saat ini aja donatur kamu pada kabur karena kau kalah debat terus, makanya macet pendanaan kamu. Sampai songkat aja nggak bisa beli lagi. Bisa, Sob. Besok saya beli, Sob. Bulan depan, Sob. Pelan-pelan, Sob. Nggak langsung semua. Yang penting itu kan- Coba. Yang penting Di itu mana kan- tertulis dah? Coba tunjukkan samaku. Di mana tertulis seperti yang dikatakan Paulus itu di mana? Kata kamu Paulus tidak ada di perjanjian lama. Oke, berarti perjanjian baru. Di mana tertulis apa yang dikatakan Paulus? Baik, Sob. Jadi pertanyaan kamu kan, di mana tertulis seperti ini? Apa yang tidak pernah terlintas oleh mata, tidak pernah terbesit oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, di mana ini tertulis di dalam perjanjian lama? Memang ini Kenapa ketika- perjanjian lama? Paulus nggak ada di perjanjian lama katamu. Mau macam mana standar ganda kau ini, Des? Itu kan Paulus di perjanjian lama. Saya tidak mengatakan Paulus di perjanjian lama. Paulus mengutip dari mana, kan itu pertanyaan kamu. Kan dia kan ngomong seperti ada tertulis. Nah, tertulis di mana ini? Nah, hasil pencarian saya ini tertulis di kitab Henokh. Henok di mana? Henoknya? Nah, kitab Henokh memang tidak dimasukkan dalam buku kanon. Rungkap pula dah macet. Tuh kan. Si Ucup ini loh, Sob, dengerin dulu. Dengerin. Sob, jangan kau ketawa-ketawa begitu, Sob. Masa kamu ketawa-ketawa? Macet. Mentang-mentang suara kita Kau kalah. tunjukin aja di teman-teman. kitab Henok di mana? Si Ucup begitu paniknya karena dia tahu suara kita kalah. teman-teman. Macet. Oh, kau mau kau bikin data, buka data buat menghantam aku, kan kehantam sendiri kamu. Sob, saya tahu Sob suaramu besar, makanya kamu nggak berani saya ngomong.
Karena kamu tahu suaramu memang nimpa suara saya. Saya akui, Sob. Macet Adis, mencret. Sob, dengerin Sob ya, dengerin. Saya tahu suara kamu nimpa suara saya. Makanya kamu sengaja nutup-nutupin saya mau ngomong kan? Gimana? Kira-kira kamu berani nggak saya ngomong? Ayo. Berani nggak? Udah nanti PK ya. Kau buka kamera sekalian. Soalnya kayak gini, Dis. Si Ucup nih. Si Ucup mau lari. Aduh. Nah nih, aku kasih tahu kamu nih. Ngelak ya aku ya. Adis. Ya, ini mengingatkan jat nanti malam 20.30 udah hampir nih ya masuk kehormatan event lomba tausiah maulid. Nah, aku ada acara gitu. Ini orangnya sudah kasih link nih. Nah, ya makanya aku mau keluar. Bukan berarti aku mau kabur gitu. Iya. Macet. Aku nggak bilang kamu kabur, Sob. Gini loh, Sob. Cuman saya bilang, ya apa yang tertulis oleh Paulus di dalam 1 Korintus 2 ayat ke-9 ini. Tunjukin Bukan, mana. nggak berani kan? Nggak berani kan? Dari mana? Nggak dikasih tunjukin. Kenapa kau malu? Coba aja, jangan panik. Tunjukin aja di mana itu tertulis. Seperti ada yang tertulis di mana. Saudara-saudara, ini belum macet kita, saudara-saudara. Bukan kebeli Sob. Mau saya beli kira-kira mungkin sekitar 4 hari lagi, Sob. Jadi janganlah gara-gara suara saya. Janganlah suara saya kecil. Ajaran kasih mana ajaran kasih singa dong Edisnya. Macet Edisnya sama saya macet. Macet. Waduh, teman-teman. Sob, dengerin suara macet, otak macet, duit macet, donatur macet. Mau macam mana, Dis? Sob, macet dengerin. Semua kau. Mau kasih data ke aku macet. 4 hari lagi nanti ku beli mic-nya, Sob. Nanti kalau ku beli kau nangis loh ku bikin, Sob. Kalau cuma besar-besaran suara saya pun bisa. Tunggu 4 hari lagi, Sob. Des, kalau aku minta sama Muslim langsung dibeliin, Des. Kagak ada macetnya. Tampilin data, beli laptop dibeliin. Kau minta sama Kristen kenapa macet? Kalah debat terus sama aku masalahnya. Macet donaturmu. Sob, dengerin, Sob. Saya kan mau menjawab, tapi kok nyerocos terus gimana sih, Sob? Gini loh, Sob, dengerin. Mana ajaran kasihnya mana? Nah, tuh dikasih kereta udah tuh. Terima kasih, makasih. Sob, gini loh, Sob. Dikasih kereta, aku naik dikasih kereta. Sob, dengerin, Sob. Aku malah bilang begini loh, teman-temanku kalau mau support sama saya itu malah sebenarnya jangan lewat tok-tok, langsung lewat sini. Udah aku pajang loh di sini, Sob, tuh. Des. Tuh loh, Sob. Udah saya pajang, Sob. Tuh. Banyak yang tulis macet kamu, Des. Mana? Macet kata penonton kamu. Karena kalau saya jawab kamu timpa suaramu ya memang ketimpa suaramu, Sob. Apa ini? Dukung penginjilan Edis TV. Sejak kapan kita mau injil? Kapan nah? Kagak gitu, ada. Kita kamu itu injil. Kok mau lari-lari kemana-mana sih, Sob? Seharusnya gini Dis kamu tulis. Jelasin ini loh, Sob. Des, seharusnya kamu tulis kayak gini. Sob. Dukung pembibelan Edis melalui rekening, bukan penginjilan, pembibelan. Macet. Sob, dari tadi kamu jerit-jerit terus, saya nggak kau kasih ngomong. Gimana, Sob? Mentang-mentang suaramu besar. Macet perpuluhan. Aduh, Sob. aku ada telepon, Dis. Ya udah, aku keluar dulu ya. Nanti aku masuk lagi. Saya jawab. Kau masuk ke tempatku. Aku mau ini ada telepon mau saya jawab lari sih, Ucup. Aduh. Udah, ada telepon kacau kamu ini. Lambat kali jawabnya. Oke lah, yang muslim. Assalamualaikum semuanya yang muslim. Dah, kabur dulu. Lari si Uncup. Lari ya, aku lari ya. Oke. Si Uncup lari. Si Uncup lari. Terima kasih teman-teman. Teman-teman sekalian, yang muslim yang mau diskusi dengan saya, silakan follow saya. Nanti satu saat kalau saya live pasti ada pemberitahuan di kalian. Jadi kalian bisa naik kemari dan diskusi dengan saya. Nah, kalau teman-teman jangan khawatir, sahabat-sahabat Kristenku, ada yang mendukung saya itu ada, teman-teman ya. Hamba-hamba Tuhan di luar sana, orang-orang yang percaya kepada Yesus yang mendengar ini ada yang mendukung saya. Semuanya itu saya atur, semua itu ada waktunya. Nggak langsung main beli-beli saja, ya kan? Setiap mau beli itu direview dulu barangnya kayak apa, cocok nggak dengan perangkatnya. Karena saya udah pernah pengalaman, saya beli ujung-ujungnya nggak pakai. Ada seperti itu. Karena nggak semua perangkat itu sesuai dengan HP yang kita miliki, gitu loh teman-teman. Ya, jadi nggak harus main-main beli-beli aja macam duit kita itu banyak. Nggak langsung beli ada ini beli ada beli, enggak. Saya orangnya nggak seperti itu. Saya periksa dulu cocok enggak, ini enggak, support enggak gitu loh. Saya teliti dulu sebelum saya beli, seperti itu teman-teman. Dan yang paling penting sekarang itu memang pertama bagi saya itu adalah jaminan bahwa saya ada tempat tinggal. Itu aja yang saya pikirin. Tinggal, makan, ada. Kalau itu sudah ada, baru saya beli anunya. Kalau tempat tinggal aja belum jelas, makan terancam gimana? Mikirin yang aneh-aneh gitu loh teman-teman ya.
Nah, seperti saya katakan teman-teman ya, kalau mau support saya bisa di sini teman-teman, di layar tertera ini teman-teman ya. Nah, teman-teman usut tadi yang main jangan lupa follow saya supaya nanti suatu saat kalian bisa debat dengan saya atau diskusi dengan saya. Ya, silakan, siapa ini? Ya, Fatur. on cam. Ya, kamu juga on cam. Mana nyalakan kameramu mana? Oh, kamu belum on cam juga, ada host nggak on cam. Kalau aja kamu ngomong aja kamu. Teman-teman muslim ya. Nanti kalau saya on cam ada saatnya. Kalian gak usah khawatir, semua itu ada proses. Sama saya itu slow-slow saja, pelan-pelan ya. Jangan khawatir kalian. Terima kasih Kak Kristina, terima kasih. Gak usah khawatir kalian. Kalau kalian mau saya on cam, nanti ada masanya saya on cam. Nah, nanti ketika saya on cam, kamu jangan nangis ya. Jangan nangis gitu loh. Seperti itu. Sekarang seperti ini saja dulu, nggak usah ngatur-ngatur ya. Kalau mau diskusi yang bagus ya. Kita diskusi, jangan marah-marah, nggak usah kejang-kejang. Ayo. Betul atas nama itu. Atas nama Edis Daputar betul. Ya. Dis. Saya mau tanya, enggak tanya. Itu Yesus itu sejak kapan ngaku Tuhan? Sejak kapan ngaku Tuhan? Ya, maksud kamu ngaku Tuhan gimana? Loh, kan saya Bisa nggak suaramu nggak berisik dulu? Coba cari tempat yang nggak berisik coba, karena suaramu berisik banget. Oke, saya tunggu sebentar ya. Saya ingin melihat mukamu loh. Buat apa? Dis. Nanti kalau kau lihat muka saya, nanti kalau saya ngomong kebenaran kamu kejang-kejang. Terus kamu marah-marah, kamu tinggal di mana? Enggak, Alamatmu di mana? enggak marah. Dis, dengarkan ya. Bagi saya itu orang yang menyembah selain Allah itu pendusta. Oh begitu. Yesus saja mengakui Allah Tuhannya. Tuh Yesus kan? itu Halusinasi kan? dari Allah. Di mana? Emangnya di Quran ada Yesus? Enggak, dengarkan. Sebentar, Itu kamu bilang di Yesus. Alkitab. Sebentar, jangan debat kusir apa tuh? Jangan debat kusir. Dengarkan. Enggak, kamu jangan debat dengarkan. kusir gini Saya loh. kan Kamu bilang saya Yesus tanya, nyembah sejak Allah. Di kapan mana? Yesus mengaku Tuhan? Loh, sejak kapan Yesus mengaku Tuhan? Maksudnya Yesus ngaku Iya. Tuhan gimana? Loh, buktinya kan Yesus itu katanya orang Kristen, Yesus itu firman Allah, gitu. Bukan menerima Emang kamu ada firman. Bible? Kamu ada Tuh. Bible di situ? Coba buka kitab kamu, tunjukkan ke saya Oh, kalau ada Yesus itu Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Ya coba buka. Yohanes 13 13. Iya buka. Saya ingin tahu. Kamu aja malas buka Saya kan ingin gimana? tahu. Loh, saya kan ingin tahu kebenarannya. Berarti Oke, kamu nggak saya bisa bukakan ya. menunjukkan kebenaran. Saya bukakan. Ya. Kalau saya lagi Iya, mode, jangan buka kalau saya baju lagi loh mode, ya. kalau saya lagi mode slow Iya. saja, ya kan? Nggak usah Ya, marah-marah. tapi jangan buka baju loh ya, pelanggaran nanti. Yohanes 13 Kamu kan kurang 13. normal. Kamu Iya, menyebut buka, aku, tunjukkan. kamu menyebut aku guru dan Tunjukkan, Tuhan. Dan enggak, buka, tunjukkan ke saya. maksudnya di tulisannya. layar. Maksudnya di layar. Iya. Oke, saya Iya, tunjukkan. saya kan Saya nggak tahu turuti. Alkitab. Biar Lagi saya baik turuti. saya, lagi baik. Ayo, saya tunjukkan nah. Nih. Iya, belajar baik lah. Coba tuh baca. Apa bunyi? Loh, kamu yang baca, kamu yang punya kitab. Udah saya yang nunjukin, saya yang bukain, saya yang baca. Bentar lagi minta disuapin. Benar kamu itu. Berarti kamu gak ikhlas. Bentar lagi minta Berarti kamu nggak disuapin ikhlas, kamunya. Oke, saya bacakan, saya Berarti kamu bacakan. nggak- Ini saya bacakan nih loh Fatur nih. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Oke kan, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Oh. Itu yang Tuh, panik kan? Panik. Enggak, Si Fatur panik, saudara. Ya, lanjut. Enggak. Yang saya dengarkan ada bunyi begini. Yesus menerima firman dari Allah. Sampai mengaku Yesus Tadi kamu Tur, tadi kamu nanya di mana Yesus mengaku Tuhan. Sudah saya kutipkan. Sekarang kamu lari kemana-mana. Itu siapa yang ngaku? Enggak. Ini aja Tur, Enggak, biar itu satu-satu Tur. perbandingannya. Bang Patur, Itu Bang Patur. perbandingannya. Halo Bang Patur, Karena gini Yesus Bang. itu nggak pernah mengaku Tuhan, Tuh kan. setahu saya. Lihat kan marah-marah Yang kan, ngaku panik itu kan. Yesus. Tadi sudah saya tunjukin loh Berarti Bang kamu- Patur. enggak. Ini Bang Patur, Itu Pak. yang nulis siapa? Bukan, Yang nulis bukan. Ngeri Kamu. saudara. Kita kamu gini loh saja nggak Patur. berani menunjukkan muka kok. Patur. Saya kan Patur. berani menunjukkan muka nih. Patur. Banyak pelek ini mau beli apa kamu? Patur.
Sebentar Pak Tur, gini loh. Kamu kan sudah nanya sama saya. Yang tidak benar itu Paulus. Kamu nggak ikut Yesus, kamu ikut Paulus. Bukan, kesetanan kan? Oh, Bung Tur, Yesus coba aja gini, mengakui Tur. Tuhannya Allah. Tur, Kok gini kamu Tur. malah ngikuti Yesus Coba saya tanya Tur, yang di mana sesat dan Muhammad dalam pendusta Quran, itu? di mana Muhammad dalam Quran bilang bahwa saya adalah nabi? Coba. Meninggal. Kamu itu ditanya belum selesai malah tanya Tur, balik. Selesaikan dulu. Loh, kamu kan udah nanya satu. Saya udah nanya, Enggak, kan udah belum saya selesai. jawab. Enggak. Coba Tur, gini Tur. Iya, Gini tapi- Tur. tapi nggak Di Quran sesuai, mana? gitu loh. Di Quran mana Muhammad bilang saya adalah nabi? Yo. Loh, itu kan Loh, sudah eh? jelas bahwasanya Muhammad. Waduh. Dengarkan dulu. Pengakuan Muhammad, Dengarkan. pengakuan Muhammad saya adalah itu- nabi. Yo. Saya Muhammad, saya adalah nabi mana? Meninggal. Pak Tur meninggal di Dengarkan tempat dulu. saudara. Muhammad itu Coba, adalah nabi penutup sebentar para kutip nabi ayatnya, ayo. yang Tunjukin lain. di Quran mana? Di Quran mana Tur? Ayo Tur. Kamu menunjukkan ayat kamu saja salah. Jangan lari Pak Tur. Ahmad Pak Tur RZ. Jangan lari itu Ahmad Pak Tur RZ. Kamu baca bahasa Yo. Arab aja nggak bisa. Tunjukkan Kok mau gini Pak Tur, mencari-cari? gini Pak Tur. Loh, Kalau ada tidak. orang Islam yang bisa nunjukkan Muhammad mengaku sebagai nabi di Quran, saya lompat dari Monas kepala di bawah. Yo. Tunjukkan Beneran? ayatnya, beneran. Beneran? Tunjukkan ayatnya di Quran, Beneran? saya adalah nabi gitu. Ayo mana? Loh, wong di sahadat Nangis. itu ada. Loh, enggak. Nangis. Di sahadat itu ada. Tunjukin ayo. Itu. Saya adalah nabi mana? Ayo. Lek saya nggak akan bawa Al-Qur'an. Iya. Itu. Pak Tur, Dengarkan, kan dengarkan orang ini. Islam Asyhadu seluruh an la dunia ilaha kumpul. Dengar Pak Tur. illallah wa as- Iya, itu kan bukan dengarkan Quran. dulu. Bukan Quran. Goblok kamu itu. Bukan, Kamu udah goblok. kesurupan nih. Kesurupan. Jangan enggak, kesurupan, Pak udah. Tur. Jangan kesurupan. Ayo, Dengarkan. tunjuk satu ayat. Dengarkan. Satu ayat. Pak Tur, tunjuk satu ayat dalam Quran. Muhammad mengaku bahwa saya adalah nabi mana? Meninggal. Di at-tahiyat. Loh, mau Waduh, dibacakan, meninggal bilang si Batu. meninggal. Oke, mana? Surat berapa? At-tahiyatu baru putus salawatu thayyibatu Itu ila sholawat, salamu itu nggak ada di Quran, so. Anu Pak Tur. Itu Quran, itu sholawat, itu nggak ada di Quran, Pak Tur. Si Pak Tur. Nih, dengerin nih, direkam ya, direkam nih, direkam, Kamu saja. direkam dan katakan kepada Kamu saja seluruh nggak umat bisa. Muslim di dunia ini. Kalau ada seorang Batu. Muslim, dengerin Pak Tur, dengerin. Kalau ada satu orang Kamu Muslim, juga dengerin saya. Iya, Kamu juga dengerin saya. takut Oh, panik saya banget tanya loh. kamu. Patur, kalau Kamu ada saja seorang menerangkan dalil kamu Patur, sendiri nggak kalau bisa ada kok seorang kayak muslim tentang yang Arab. bisa menunjukkan Kamu kepada baca bahasa Arab saja saya nggak bisa. kalau Muhammad ngaku di dalam Quran bahwa dirinya adalah nabi, saya lompat dari Monas. Yuk, mana? Surat berapa? Surat berapa, Tur? Nah, kamu minta suratnya. Ya, surat berapa? Tet tet Kamu bisa baca saya tanya dulu. Kamu bisa baca Al-Quran nggak? Kamu bisa baca Al-Quran nggak? Kamu bisa baca Al-Quran nggak? Nanti saya tunjukkan. Kamu bisa baca Al-Quran nggak? Patur. Kamu bisa baca Al-Quran nggak? Nanti Bisa saya lah, kenapa nggak tunjukkan. bisa? Bisa. Oh, kamu saja nggak Bisa saya baca Quran. Ayo, surat berapa ayat berapa Tadi itu bisa disuruh bacakan? Yusuf nggak bisa. Kak, tadi aja disuruh Surat berapa Yusuf. ayat berapa? Ayo, Kak, Ayo. Al-Maidah dibaca semua, bisa Kak? Surat berapa ayat berapa? Coba Al-Maidah. Nggak ada di situ dalam Al-Maidah surat Muhammad ngaku Al-Maidah. nabi. Gini Pak Tur, ini terakhir nih. Kalau kamu nggak, baca. waduh, akhirnya Kak Mika, terima kasih Kak Mika. Waduh, terima kasih Kak Mika. Waduh, baru kali ini teman-teman saya dapat paus teman-teman. Waduh, baru kali ini. Inilah paus pertama kali teman-teman. Pertama kali teman-teman. Terima kasih Kak Mika, terima kasih. Kok paus singa? Sampai salah ngomong tuh. Waduh, Patur kena mental teman-teman. Dia poinnya 12, kena mental dia. Bentar lagi dia lihat mukanya tuh. Mukanya udah kena mental. Saya kan cari poin. Kena mungkin Saya nggak mental. cari poin. Muka Patur kena mental. Saya nggak pernah pegang. Waduh, muka Kamu nggak- muka kamu nggak kena berani tunjukkan mental. muka. Terima kasih ya Kamu Kak berani Mika. tunjukkan Makasih muka. loh Kak Mika. Muka kamu itu. Waduh, seperti Patur yang jadi kena serigala mental berbulu begini. domba. Patur kena mental Saya nggak mukanya. cari poin. Saya nggak cari Muka poin. Patur langsung kena Saya nggak cari mental. poin. Sedih. Aura wajahnya langsung sedih nih. Enggak, Sedih, enggak. sedih, Nggak bisa. sedih. Kak Mika, terima kasih ya Kak Mika. Sebentar. Saya mau mengucapkan terima kasih spesial buat Kak Mika. Kak Mika, orang pertama di TikTok ini yang memberikan saya singa. Terima kasih Kak Mika. Ya, Kak Mika.
Semoga pemberian dari Kak Mika ini dapat membantu. Walaupun sebenarnya sudah ada duitnya Kak Mika untuk membeli mic buat kita biar suara kita agak keras. Ada, uangnya sudah ada dan akan saya beli sekitar ya kurang lebih 1 mingguan lagi lah, kurang lebih. Ya. Terima kasih Kak Mika atas gift singanya. Inilah gift singa pertama yang saya dapat teman-teman. Terima kasih ya Kak Mika ya. Makasih. Fatur mukanya langsung begitu sampai nggak sadar dirinya ditutup. Mikrofonnya ditutup pun dia udah nggak sadar lagi. Waduh si Fatur. Sebentar. Kamu nggak boleh kerja malam loh. Di dalam Al-Quran nggak boleh kerja malam. Kenapa kamu kerja malam-malam? Saya nggak kerja. Terus ngapain? Terus ngapain? Tapi kamu kan di tempat kerja kan? Dilarang kerja malam. Di dalam Quran, sebentar, saya bukakan ayat Qurannya ya. Kau kena pelanggaran kan? Kau kena pelanggaran kan? Kena pelanggaran tuh. Loh, kau merokok malah kena pelanggaran. Kita Yesus saja. Sampai gila dia, gila. Gila si Fatur. Yesus saja. Gila. Oh, benar. Si Fatur gila. Yang gila itu ngelihat saya dapat singa, dia gila saudara. Kena mentalnya kena. Sorry, enggak. Kena mentalnya. Fatur, kau tidak boleh kerja malam. Kau nggak percaya sama Quran, nggak boleh kau kerja malam. Di dalam Quran dikatakan, nih sebentar. Di dalam Quran dikatakan bahwa diciptakan siang untuk bekerja dan malam untuk mencari, dan siang untuk bekerja dan malam untuk istirahat. Kenapa kamu kok kerja malam? Kenapa kamu kerja malam? Nggak percaya lagi dengan Quranmu. Nggak percaya lagi dia dengan Quran. Kamu nggak percaya dengan Yesus. Nggak percaya dengan Quran kerja malam-malam. Quran mengatakan siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Tapi kau malam-malam kerja. Sungguh kamu orang-orang yang kafir, tidak percaya kepada Al-Quran. Masa ada Tuhan Yesus? Batur, di dalam Quranmu tidak boleh kerja malam. Kenapa kau kerja malam? Kenapa? Kenapa kau kerja malam? Di Quranmu nggak boleh kerja malam. Mau saya tunjuk ayatnya? Mau saya tunjuk ayatnya? Mau nggak? Jangan mute. Besok kalau saya udah pakai mikrofon yang besar nggak akan ke bibir. Gimana? Ayo jawab dulu. Jawab dulu. Jangan di mute. Iya, tapi kau jawab dulu ya. Tapi kau jawab dulu. Kenapa kau kerja malam? Sedangkan di Quran nggak boleh. Saya punya kantor. Tapi kamu buka kan? Kamu buka nggak? Kamu buka nggak ini? Kamu buka nggak? Saya tadi di luar. Enggak, kamu buka sampai malam nggak? Kamu buka sampai malam nggak? Oh, kamu itu. Kamu buka sampai malam. Kamu melanggar Al-Quran. Menurut Quran nggak boleh kerja malam. Enggak, mana? Kamu nggak boleh kerja malam. Mau saya bukakan ayatnya? Kitab kamu saja Mau saya bukakan ayatnya? Yesus itu menerima firman. Mau saya bukakan nggak ayatnya? Oke. Saya bukakan ya. Saya bukakan ayatnya. Saya bukakan ayatnya. Nanti kamu percaya nggak ya? Nih. Menurut surat Yunus. Menurut surat Yunus ayat 67. Jangan panik dulu. Jangan panik. Jangan panik begitu. Surat Yunus ayat saya bacakan. Yunus ayat 67 dikatakan di sini ya. Sebentar, saya bukakan. Kita ini ya. Yunus 67. Biar nggak panik-panik dia. Yunus 67. Yunus 67. Sampai nangis dia kita bikin. Sampai nangis dia kita bikin. Yunus 67 ya, kita bukakan ya. Baca Al-Qur'annya apa? Arabnya apa? Baik, saya bacakan ya. Yunus 67. Apakah Fatur orang yang melanggar Al-Qur'an? Kita bukakan. Dialah. Baca Arabnya. Iya, lari ke Arabnya nih, lari ke Arabnya. Dialah yang menjadikan malam bagimu. Dialah yang menjadikan malam bagimu supaya kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu mencari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan. Kenapa kau kerja malam? Kenapa kau kerja malam? Arabnya apa? Arabnya berarti terjemahannya salah. Enggak, Arabnya bisa enggak? Berarti terjemahannya salah. Terjemahnya salah, terjemahnya. Iya. Diciptakan malam untuk istirahat, Fatur. Kau nggak boleh kerja malam. Kau orang kafir nggak percaya Quranmu. Quranmu cuma buat pajangan aja. Quranmu hanya buat pajangan.
Oke, boleh nggak aku kerja malam? Gak bisa. Boleh nggak aku kerja malam? Saya Boleh nggak aku kerja malam? kerja malam. Kenapa kau malam-malam masih kerja? Masuk. Saya bacakan Arabnya. Kamu kan nggak. Saya bacakan Arabnya ya. Tuhan. Dengar, saya bacakan Arabnya. Dengarkan, saya bacakan Arabnya. Huwallazina ja'ala lakumul laila litasyakunu. Oke, apa artinya? Artikan. Keliru. Artikan. Tadi dengan Arabnya keliru. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu. Ayo, apa jawab? Apa artinya? Sok tahu. Ih, Kamu baca nggak tahu dia. Kamu baca aja salah. Tidak tahu dia, saudara. Alatnya. Tidak tahu dia, saudara. Ayo. Alatnya. Jangan Sampai datang tetangganya. Tetangganya sampai datang kebangun tetangganya. Ada apa itu marah-marah? Si Patur gilanya udah kumat katanya. Berani dia. Iya. Si Patur gilanya udah kumat, saudara. Ayo Patur, gimana? Oh kamu. Kamu aja takut Macet-macet kau kan? Macet-macet si Patur. Ini gak percayanya teman saya. Tuh, lihat tuh kan masih kerja kan? Malam-malam masih kerja kan dia? Pendusta desanya. Masih kerja dia malam-malam tuh. Sudah bilang kerja tuh. Ini orang Kristen yang Masih sok kerja tahu. malam-malam si Patur. Patur masih kerja malam-malam, padahal di Quran nggak boleh kerja malam. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-67, dia menjadikan malam bagimu supaya kamu istirahat. Tetapi kamu masih terus mencari uang, padahal tidak boleh kerja malam. Kita bikin dia jadi mainan, saudara-saudara. Gimana Patur? Patur gimana? Gimana Patur? Nangis Patur. Kita itu istirahat saya. Mana kamu istirahat? Jam 4 itu sudah tuh. Bohong kamu Patur, malam-malam kamu masih buka. Kamu kerja malam. Tahu orang Kristen itu Udahlah Patur. Kamu saya suruh nunjukin ayat di mana Muhammad mengaku nabi di Quran. Kamu nggak bisa nunjukin. Nangis, meninggal. Kamu tak menerangkan Yesus ngaku Tuhan juga bisa. Udah saya tunjukin Yesus tadi. itu menerima firman dari Allah. Sudah saya tunjukin Tuhan. kamu tadi, tapi kamu tidak bisa menunjuk di mana Muhammad nabi. Oke, terakhir ya teman-teman ya. Ayah, kakek, nenek, Karena terakhir nih teman-teman. Oke. Patur. Coba nih terakhir Patur. Tahu. Di Quran surat berapa? Kabur. Nangis dia tadi, kena mental tadi. Kamika, makasih ya Kamika ya. Ini baru pertama kali ini saya nerima singa teman-teman. Terima kasih ya Kamika ya. Terima kasih Kamika. Teman-teman, apakah suara saya masih terputus-putus, pecah-pecah? Karena kalau saya jerit, itu suaranya pecah katanya. Apakah masih pecah-pecah suara saya teman-teman? Aman ya, aman, lancar kok ya. Terdengar kan? Terdengar jelas kok ya. Ya, Sofyan, kampung Muslim bang. Ya, Muslim, alhamdulillah. Ya, gimana bang? Di mana di dalam Quran Muhammad ngaku nabi? Muhammad sendiri yang ngomong bahwa saya adalah seorang nabi. Google dulu dia. Silakan bang. Saya Muhammad, saya adalah nabi. Mana yuk? Sofyan? Sofyan? Oke, kita turunkan saja ya. Kalau ada muslim yang bisa tunjuk Muhammad ngaku nabi, ya, ini aja, saya tanya dulu ya. Selendang mayang, muslim? Muslim. Oke, kita dua-dua aja langsung ya, langsung dua-dua aja. Time 24, muslim bang? Time 24 muslim bang? Time 24 muslim bang? Oke, selayang mayang, oke. Bisa nggak Anda tunjukkan kepada saya satu ayat di dalam Quran Muhammad berkata bahwa saya adalah nabi? Waduh, saya mau bertanya nih bang. Waduh, langsung meninggal. Heran loh kalau ditanya di mana pengakuan Muhammad dia adalah nabi kok langsung meninggal dunia gitu, gimana sih? Saya heran loh, heran sekali dengan kalian ini. Tidak pernah Muhammad ngaku nabi di Quran, tapi kalian jadikan dia nabi. Luar biasa kalian ini. Di mana dalam Quran Muhammad ngaku nabi? Ayo. Di mana Muhammad dalam Quran saya adalah nabi, jadikan saya nabi? Yuk, mana? Saya mau tanya bang, di mana dalam Alkitab mengatakan bahwa ngeri loh teman-teman, ditanya begitu tuh langsung nggak bisa, meninggal dunia. Heran saya.
Selendang. Karena Yesus mengatakan dia Tuhan, aku adalah Ini terakhir nih, kalau kamu nggak bisa kamu di bawah. Nih, terakhir nih Selendang. Di mana di dalam Quran Muhammad ngaku saya adalah nabi, jadikanlah saya nabi. Mana? Yesus pernah mengatakan nggak aku adalah Tuhan. Oke, tidur kau di bawah sana. Ya, Denny Muslim? Muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jangan assalamualaikum bang, saya bukan Muslim bang. Iya tahu, tapi jangan jual. Inilah, jangan kau jual-jualkan agama, ya, daripada kita nanti perang saudara-saudara. Cari yang omongnya Kenapa perang, Bang? aja. Saya Kenapa dari perang? Kalteng, Kalimantan Tengah. Produaya. Iya, kenapa? Kok perang kenapa? Kenapa kok perang bang? Saya tanya lu. Kenapa kok perang? Yesus ada nggak mengaku dirinya Tuhan? Saya Oh, tanya. ada. Yohanes 13 ayat 13. Ayat 13 mudus itu, mudus. Yohanes 13 ayat 13. Sekarang saya tanya balik nih, di mana Muhammad ngaku nabi di Quran? Meninggal. Kalau kamu bisa tunjuk Muhammad di dalam Quran berkata saya adalah nabi, saya lompat dari Monas, kepala saya di bawah. Yuk. Saya tanya balik juga. Do. Yesus Langsung gimana meninggal dia di mati dirinya tempat. Tuhan? Katakan dia manusia, kok. Meninggal. Ya Kamu Allah, tunjuk, ya dengar. Rabbi. Kamu tunjuk di dalam Quran Muhammad ngomong saya adalah nabi dan jadikanlah saya nabi gitu. Memang ada. Mana ayat berapa? Ayat berapa? Kamu itu baru hidup mana tahu. Denny, saya baca Quran udah 13 tahun. Belum ada orang Islam yang saya temukan ngerti Quran daripada saya. Nggak ada mereka yang lebih ngerti Quran daripada saya. Tunjuk siapa orangnya. Tunjuk siapa orangnya yang lebih ngerti Quran daripada saya, siapa? Sampean murtad berarti. Oh, kamu minta sama saya tunjukkan di mana Yesus mengaku Tuhan. Di dalam Saya Yohanes minta Anda 13 Yesus ayat mengaku 13. Tuhan. Apa Dia dikatakan di mati sini? di bawah salib, Yesus dibunuh berkata, oleh orang. "Kamu menyebut Masa aku Tuhan guru nggak dan bisa Tuhan, bantu dan dia katamu sendiri?" itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan." Sekarang pertanyaan balik sama kamu. Di mana di dalam Quran Muhammad ngaku nabi? Yuk. Kau jangan ngomong terus, mic-mu saya bisukan itu. Kau sampai nggak sadar mic-mu. Jangan emosi. Sebentar lagi kau gila nanti kalau emosi. Yo, Denny, nyalakan mikrofonmu itu. Udah ngomong terus dia. Awu. Nanti perang awu. Kau aja kerjamu ngisap ganja. Makanya bahasamu kayak gitu. Kerjamu ngisap kecubung, ya kan? Kerjamu ngisap kecubung nggak? Aku ngisap meme aja. Nah kan, bahasamu aja udah kacau balau. Coba tunjuk di mana ayat Quran yang mengatakan bahwa Muhammad berkata saya adalah seorang nabi. Di mana? Seperti gue ini preman yang ngaku preman. Tahu. Udah, bagusan kau ngadu ayam. Lanjut kerjamu ngadu ayam ya di bawah sana kamu. Ya silakan. Saya nggak terlalu dengar dia teman-teman. Apa bahasa dia? Nggak terlalu dengar saya. Ini soalnya nggak tahu ini perangkatnya. Ya, Pendeta Sarumaha Muslim. Saya Kristen bang, kasih izin saya mau tanya satu sebentar bang. 9 tadi. Sebentar bang, ini suara bang keras banget bang. Oke. Ini pakai apa bang? Kedengaran ini? Pakai apa ini alatnya Ya. bang? Ini alatnya apa ini? Enggak pak, cuma HP doang. Keras banget bang suara. Iya ya. Apa gara-gara suara saya sebesar ini? Enggak Ya, pakai gimana, mic, Bang? apa-apa ini, langsung dengan HP. Iya gimana bang? Jadi gini, kalau saya boleh diizinkan, dua hal saya mau ini dengan Bang Edi. Satu Korintus 29 tadi. Saya menarik bagi saya itu ketika tadi debat dengan Pak Usup ya. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia semua ini disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya mau tanya, kok bisa ada ya di dalam hadis mereka? Nah itulah makanya saya bilang sama si Yusuf tadi bang. Tapi karena dia tahu suara mic saya ini minoritas, ditutupnya terus. Makanya itu tadi saya tanya, Sob, bagaimana mungkin Paulus kau tuduh-tuduh sebagai nabi palsu, sedangkan kutipan dia ini ada di hadits qudsi, gitu loh bang. Tapi dia tahu itu pertanyaan saya mau ke situ, makanya ditimpa terus sama dia suara saya. Jangan sampai saya ngomong, karena dia tahu suara saya kalah gitu loh. Tapi tenang aja teman-teman, sekitar satu minggu lagi kita udah beli lah perangkat kita. Tenang aja teman-teman. Bang Edis, ini 1 Korintus ini kan tentu ditulis sekitar tahun 90 ya. Betul. 90 Masehi. Betul. Nah, sementara di abad ke-7 baru ada itu kitab suci mereka. Kira-kira di Quran pun nggak ada itu bang. Adanya itu di hadis qudsi bang. Oke, di hadis. Ya, hadis pun tentunya setelah Al-Qur'an tentunya ya. Betul. Kira-kira ratusan tahun setelah Al-Qur'an. Nah, itu tadi makanya pertanyaan. Oke. Kita wakilkan. Oke. Baik, kita wakilkan aja bang ya. Kita wakilkan. Pertanyaan apa sudah sampai. Nanti saya. Oke. Jadi saya turunkan dulu bang ya. Satu lagi bang, boleh ya? Satu lagi aja. Satu aja bang, satu ringan, dulu bang.
Satu aja Enggak, bang, ringan satu kan aja. gini, ringan. Oh ya, Setelah silakan, itu turunkan silakan. saya. Silakan Nah, bang. gini, saya mau live untuk penginjilan gitu ya. Saya depend beberapa waktu yang lalu. Mohon imbau yang nonton di bawah yang Kristen mohon follow. Itu saja. Oke. Oke, itu bang. Ya, makasih, Oke, makasih sama-sama Bang Edis. bang, sama-sama. God bless you ya. God bless you too bang. Oke, Aditya Selendang Mayang Taasyah Sanli MJR. Selendang Mayang Muslim? Ya, Muslim. Oke, Taasyah Hi Muslim? Bang, saya mau nanya nih Bang, boleh? Sebentar bang, pelan-pelan bang. Dari tadi Muslim saya lihat semuanya panas, semua hawanya nggak tahu bang. Padahal saya ini lagi lagi mode sejuk, mode tenang, tapi kok marah-marah semua. Dari mulai Usop, si Patur tadi kok semua marah-marah. Ada apa sih ini, gimana ini? Apa gara-gara cuman dukung Juma doang? Muslim-muslim yang lain nggak ada pendukungnya kok bawaannya emosi gini. Saya heran. Oke, pelan-pelan bang. Oke, Sanli MJR Muslim bang. Sanli Muslim? Kristen. Mau tanya. Oke, kalau Kristen saya turunkan dulu, maaf ya. Siap Muslim aja. Jadi gini tadi, kita kan diskusi tentang apakah Paulus itu adalah seorang yang merubah-rubah ajaran Kristen. Nah, ternyata Al-Quran, Muhammad, Allah tidak pernah menyebutkan Paulus. Ya kan? Malahan tulisan Paulus yang berbunyi apa yang tidak pernah terlintas di mata, tidak pernah terbesit di telinga, tidak pernah terlintas di dalam benak manusia, itulah yang akan disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, di dalam hadits qudsi ada hadis yang berbunyi, Allah berfirman, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah dilihat telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Nah, pertanyaan saya nih, bagaimana mungkin teman-teman Muslim menuduh Paulus yang bukan-bukan, sementara tulisan Paulus kok ada di hadits qudsi? Silakan. Jawab. Saya nggak nuduh Bang, saya nggak mau nuduh Paulus karena dia murid Yesus. Cuma saya ingin bertanya sama Abang. Kalau Abang bisa jawab, saya detik ini pun masuk Kristen Bang. Saya jadi penyembah Yesus. Saya cuma ingin bertanya, dalam Alkitab Abang, adakah Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan, akulah Yesus Tuhan pencipta semesta alam, maka sembahlah aku. Kalau ada, saya masuk Islam sekarang, masuk Kristen sekarang Bang. Bunyinya nggak begitu Bang. Kalau bunyinya persis kayak begitu nggak ada. Iya, kalau di Al-Quran kan dibilang akulah Allah, Tuhan pencipta alam, maka sembahlah aku. Makanya kan Abang kan menuhankan Yesus. Ya kan Tuhan, jadi Abang kan menyembah Yesus. Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, aku adalah Yesus Tuhan pencipta semesta alam, maka sembahlah aku. Saya masuk Kristen sekarang, Bang, detik ini pun sekarang. Kalau bunyinya kayak begitu nggak ada, bunyinya persis kayak gitu nggak ada. Nah itu yang saya ingin. Kalau soalnya kalau dia bilang, soalnya saya lihat ada juga di Alkitab kan dibilang aku adalah utusan. Ya kan. Kalau ya jadi gini Bang, jadi gini sama itu kayak gini Bang. Kalau saya minta sama Abang gini, kalau ada Muhammad di dalam Quran ngomong saya adalah nabi, saya masuk Islam Bang. Hari ini juga Bang, detik ini juga Muhammad berkata saya adalah nabi, coba. Cuma saya yang ini kan sekarang kan Abang kan ini kan sebentar gini loh Bang, gini. Oke, kita ngobrol slow ya. Aku tahu lah Bang Selendang orangnya slow, makanya aku juga slow. Gini Bang Selendang, gini. Abang tahu nggak argumen from silence? Tahu nggak argumen from silence? Tahu nggak? Apa tuh Bang? Gini, argumen from silence itu adalah sebuah narasi, sebuah argumen yang dikatakan mentang-mentang orang tersebut nggak ngomong itu. Saya kasih contoh gini. Kalau saya nggak pernah ngomong bahwa saya adalah manusia, apakah saya bukan manusia Bang? Saya nggak pernah ngomong ya. Dari siaran ini sampai hari ini, dari semenjak saya bikin TikTok sampai hari ini, saya nggak pernah ngasih tahu sama pemirsa saya adalah manusia, nggak pernah. Gara-gara saya tidak ngomong gitu, apakah saya bukan manusia Bang? Coba jawab dulu. Ya, seandainya Abang pakai teori seperti itu, berarti boleh juga Abang kita bilang kayak tadi pertanyaan Abang itu kan, pernah nggak Nabi Muhammad mengatakan dalam Al-Quran dia sebagai Nabi? Kalau ada, itu dia Pak. Bapak. Nah, itu makanya dia. saya mau tanya, cuman karena Tuhan ini Bang, karena Tuhan ini kan hakikatnya disembah, dia pencipta semesta alam. Nah, ini saya ingin tegaskan di sini. Ada nggak? Kalau ada, saya jamin Bang, detik ini sekarang saya menyembah Yesus Bang. Baik, jadi begini. Jadi begini Bang. Ini secara vulgar ya Bang. Baik, jadi begini Bang. Jadi Abang sudah sadar bahwasanya gara-gara seseorang tidak mengatakan sesuatu bukan berarti seseorang itu bukanlah sesuatu yang tidak dikatakannya. Setuju? Misalnya begini, nih, Muhammad di dalam Quran tidak pernah berkata bahwa saya adalah nabi, betul? Betul nggak? Izin jawab Edis, tes 1, 2, 3. Sebentar Adit, kau jangan ngerebut-ngerebut suara temanmu. Ini temanmu lagi mau ngobrol serius loh. Coba gini. Pernah nggak Bang di Quran Muhammad berkata saya adalah nabi, jadikanlah saya nabi? Kalau ada Bang, gini, kalau ada di dalam Quran Muhammad berkata saya adalah nabi, jadikanlah saya nabi, angkatlah saya sebagai nabi, saya lompat dari Monas Bang.
Saya juga bang. Yo. Makanya tadi bang saya tanya nih kan karena sekarang kan ini kan kalau nabi kan dia nabi cuman sebagai utusan Tuhan. Nah ini yang ingin saya tanyakan ini bang, Yesus ini loh, karena Yesus kan harus disembah sama abang sebagai Tuhan, abang katakan dia Baik, adalah Allah. baik, kan? saya Nah, bukakan itu ya bang ya, kalau ada ayatnya bang dia ya. vulgar. Kalau Gini. maksudnya saya yang vulgar ya bang, dia mengatakan demikian. Saya detik ini pun saya masuk Kristen. Baik, baik bang. Jadi gini bang, kita nanti jangan ulang-ulang terus bang ya, penonton pun jadi bosan. Gini bang ya, bang Selendang, gini bang. Yesus tidak pernah berkata dengan narasi yang seperti Anda, sembahlah saya, nggak ada begitu. Yesus itu bukanlah watak orang yang gila-gila sembah. Tapi di dalam Bible, Yesus itu disembah. Dan ketika Yesus disembah, dia tidak pernah ngomong, jangan sembah saya, jangan, nggak boleh. Saya bukan Tuhan. Nggak pernah dia ngomong gitu bang. Mau saya kasih contohnya, ayatnya? Boleh bang. Boleh, baik ya. Baik, saya bukakan bang ya. Oke, baik saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, sangat seru, dan juga sangat menguji adrenalin ya. Yang dimana kita melihat masih di menit-menit awal saja Ustadz Wafi bersama dengan kawannya mereka sudah kepanasan. Karena apa ya? Karena mereka sendiri tidak bisa menyanggah, bahkan membantah serta mematahkan setiap pernyataan, bahkan argumentasi dan narasi yang dibawakan oleh Bang Erben bersama dengan Kak Agatha. Ya, ini yang sering terjadi ya di suatu ranah diskusi ketika seseorang membawakan suatu data yang itu bisa dibuktikan kebenarannya, pasti lawan debat akan menjadi kepanasan dan melakukan berbagai macam cara untuk menyerang pribadi seseorang tersebut supaya dengan harapan membuat lawan debat menjadi down atau membuat supaya penonton bisa melihat mana yang sebenarnya telah kalah dalam beradu argumentasi seperti itu. Ya, inilah akibat ketika seseorang juga dalam suatu diskusi atau debat, mereka ketika membawa suatu narasi atau mengungkapkan suatu argumentasi, mereka tidak menggunakan data-data yang valid yang bisa mendukung narasi atau argumentasi mereka itu sendiri, sehingga alhasil membuat mereka sendiri menjadi kepanasan ketika setiap data yang mereka bawa itu bisa dibantah dan bisa disanggah oleh lawan debat atau lawan diskusi mereka. Seperti itu sama halnya yang terjadi ketika Ustadz Wafi ini berhadapan dengan Bang Erben bersama dengan Kak Agatha. Kita bisa melihat bagaimana Bang Erben dan Kak Agatha ini mereka tidak hanya berbicara soal teori, tapi mereka juga melihat setiap fakta-fakta dan juga data-data, bahkan bukti yang mendukung setiap hal yang mereka sampaikan, setiap hal yang mereka kemukakan seperti itu, yang berkaitan dengan iman kekristenan dan juga yang berkaitan dengan apa yang diimani atau dipercayai oleh Ustadz Wafi bersama dengan rekan-rekannya seperti itu. Ya, karena Ustadz Wafi sendiri mengatakan bahwa dia sama seperti Zuma, seorang ahli Alkitab, yang dimana pada dasarnya ketika mereka ditanyakan tentang Alkitab, tentang isi Alkitab, pasti mereka tidak akan bisa menjawab. Bahkan kalau mereka menjawab, pasti mereka akan memaksakan teks atau ayat tersebut, yang dimana mereka mencoba untuk mentafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, supaya mereka beranggapan bahwa mereka sangat bisa dan sangat mengerti, bahkan lebih baik dalam mentafsirkan atau dalam mereka menggali satu ayat Alkitab tersebut. Padahal kalau kita melihat ketika mereka membahas tentang Alkitab, pasti akan lari atau jauh dari konteks, karena mereka terlalu memaksakan konteks atau ayat tersebut yang mereka jadikan bahan untuk menyerang iman kekristenan. Ya inilah yang sering terjadi seperti itu, yang kita lihat bagaimana para polemikus ini ketika mereka berdiskusi, kebanyakan mereka selalu saja membawa ayat-ayat Alkitab dan kemudian mereka tafsirkan sesuka hati mereka. Bahkan mereka menggunakan literatur-literatur yang itu sama sekali tidak berkaitan dengan iman Kristen, dan mereka dengan begitu pede untuk menggunakan hal itu menyerang iman kekristenan, untuk menyanggah bahkan melawan para apologet Kristen seperti itu. Ya, ini yang sangat menarik ya, sangat menarik, karena semakin besar mereka mau memutarbalikkan suatu kebenaran yang ada dalam firman Tuhan sendiri, maka kebenaran sendiri itu akan terungkap, sehingga membuat banyak orang akan melihat kebenaran yang sesungguhnya yang didapati di dalam satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kiranya
saudaraku, melalui diskusi atau debat ini kita juga bisa semakin iman kita semakin dikuatkan, bahkan kita juga bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain yang mungkin mereka mempertanyakan akan hal itu. Ya, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.